Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia U24 versus Korea Utara, tidak ada kata lain selain menang. Timnas Indonesia U24 akan menghadapi laga hidup mati melawan Korea Utara di ajang Asian Games 2022 Minggu sore waktu Indonesia Barat. Garuda Muda diminta tampil mati-matian. Langkah Timnas Indonesia U24 di fase grup Asian Games 2022 ternyata tak terlalu mulus. Sementara itu di laga lain, Korea Utara sukses menyapu bersih kemenangan atas China Taipei dan juga Kirgistan. Situasi ini membuat Timnas Indonesia U24 berada dalam kondisi sedikit sulit untuk lolos ke babak 16 besar. Pasalnya perolehan poin sangat ketat di mana ada dua negara yakni Timnas Indonesia U24 dan China Taipei yang mengoleksi 3 poin. Maka dari itu pertarungan melawan Korea Utara dipastikan bakal sangat krusial. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada Indra Syafri agar terus memompa semangat pemain agar bisa tampil habis-habisan. Tadi Pak Ketum menekankan untuk tetap semangat menatap laga berikutnya. Pak Ketum meminta anak-anak tetap semangat dan bermain lebih tenang, ujar Indra Syafri dikutip dari laman resmi PSSI. Pak Erick bilang sama saya bola itu bundar dan meminta para pemain mati-matian saat menghadapi Korea Utara, ucap Indra. Sementara itu Indra Syafri menyatakan segera akan melakukan evaluasi pasca kekalahan memalukan dari China Taipei. Salah satu yang paling disorot adalah organisasi antar pemain tiap lini yang terlihat masih sering melakukan kesalahan umpan. Ini jadi evaluasi kita untuk mempersiapkan diri dalam laga hidup mati lawan Korut. Kita masih ada waktu 1 hari dan kita fokus, tutur Indra. Training Center Timnas Indonesia mulai dibangun. PSSI diguyur dana Rp85 miliar dari FIFA. Training Center Timnas Indonesia mulai dibangun di Ibu Kota Nusantara dalam kurung IKN yang ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama Jumat. Berdasarkan keterangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, PSSI menerima kucuran dana mencapai Rp85,6 miliar dari FIFA untuk proyek training center ini. Menurut Erick Thohir, baru kali ini FIFA menggelontorkan anggaran besar kepada satu negara FIFA sendiri pada saat ini untuk fase 1 membantu pendanaan mencapai Rp85,6 miliar, ucap Erick Thohir. Ini pertama kali sebenarnya FIFA memberikan hibah sebesar ini ke sebuah negara, sambung Menteri BUMN tersebut. Dalam proses pembangunan akan dikerjakan dalam beberapa tahap. Pertama akan yang pasti dikerjakan adalah membangun lapangan hingga lokasi tinggal untuk atlet. Karena ini kami coba menyelesaikan fase 1 yaitu 2 lapangan, tutur Erick Thohir. Dan juga tempat penginapan untuk para atlet dan pelatih dan juga changing room, DLL, kata Erick Thohir. Dia yakin bahwa pembangunan training center Timnas Indonesia akan berjalan sesuai rencana. Tentu di fase 2 ini totalnya rencana akan terjadi 8 lapangan, ucap Erick Thohir. Di mana nanti ada 5 lapangan besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan latihan tertutup, dan juga lapangan beach football. Dan juga fasilitas pendukung lainnya SPT Kolam Renang, juga Sports Science DLL, sambung pria kelahiran Jakarta tersebut. Pembangunan training center Timnas Indonesia ditargetkan dikerjakan selama 6 bulan. Satu penyesalan Indra Syafri usai Timnas U24 Indonesia kalah dari Taiwan. Timnas U24 Indonesia menelan kekalahan dari Taiwan dengan skor 0-1 pada laga kedua Grup F Asian Games 2022 di Zhejiang Normal University East Stadium, Zhejiang, Kamis.
Kekalahan itu membuat satu penyesalan bagi pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri. Indra Syafri tidak menyangka Timnas U24 Indonesia kalah dari Taiwan. Padahal secara permainan, skuad Garuda Muda bermain baik dan terus memberikan tekanan kepada Taiwan. Sayangnya usaha yang dilakukan oleh Rizky Ridho DKK gagal membuahkan gol untuk Timnas U24 Indonesia. Sebaliknya, Taiwan mampu menciptakan gol pada menit ke-47 lewat aksi Chin Wen-yen. Timnas U24 Indonesia menyisahkan satu pertandingan lagi melawan Korea Utara. Timnas U24 Indonesia wajib menang atas Korea Utara. Indra Syafri menyesal Timnas U24 Indonesia kalah dari Taiwan. Padahal seharusnya Timnas U24 Indonesia bisa menang. Kalau tadi kami bisa menang lawan Taiwan di pertandingan ketiga nanti melawan Korea Utara, kami tidak perlu bermain habis-habisan. Tapi ini Korea Utara juga akan mempertandingkan laga terakhir dan kami harus bisa memenangkan itu, ucap Indra Syafri. Gelandang Timnas Indonesia U24 asal Persija bulatkan tekad kalahkan Korea Utara di Asian Games 2022. Timnas Indonesia U24 secara mengejutkan rontok di tangan Chinese Taipei di Asian Games 2023. Hasil minor itu membuat gelandang skuad Garuda Muda, Syahrian Abimanyu bertekad mengalahkan Korea Utara dalam laga pamungkas Grup F. Setelah mengalami kekalahan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengalahkan Korea Utara karena itu satu-satunya cara untuk lolos, ujar Syahrian Abimanyu di sadur dari laman Persija. Butuh motivasi lebih. Menurut Syahrian Abimanyu, timnya harus punya motivasi tinggi saat menghadapi Korea Utara. Pasalnya, tim asuhan Shin Yong-nam itu tak terkalahkan dalam 2 pertandingan sebelumnya. Pada matchday pertama, Korea Utara berhasil mengalahkan Chinese Taipei 2-0. Lalu di pertandingan kedua, RI Joguk dan kawan-kawan sukses membungkam Kirgistan 1-0. 2 kemenangan itu menempatkan Korea Utara di puncak klasemen sementara Grup F. Mereka juga sudah menyegel 1 tempat di babak per-8 final. Mereka berhasil menang dalam 2 laga sebelumnya. Jadi kami harus siap dan harus mempunyai motivasi yang lebih tinggi dari mereka, dalam kurung Korea Utara, imbuh Syahrian Abimanyu.